warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahu rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad tabibi qulubina Muhammad wa nuri wujudina Muhammad habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi kulli waqtin wa an. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammadin alaihi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Boleh sakrin apa? Sekelas itu boleh ini. Yang betali kan ada. Ya. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammadin alaihi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma hina ala dhalik wa amitna ala dhalik wa syurna bi zumrati man ahabba sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ma'a sayyidina Muhammad wa alihi ya karim. Usturukum ya ahlal darat wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubah wa ya ahlal nur. Kunu lana ala ma kana minna bil hissi wal ma'na lana wa li jami'il hadirin wal hadirat ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syara'if. Wabil khusus sama-sama kita muliakan Sayyidil Walid Ayahna Al-Habib Muhammad Shalih bin Habib Abdul Muttalib Hashim dan keluarga besar beliau. Dan juga banyak di sini dihadiri oleh para habaib. Ada Habib Arba'in Bahashim, Habib Abdullah Bahashim, Habib Ali Bahashim, dan banyak lagi. Nah, ulun kada hafal juga, tapi insyaallah patuh aja dan kenal aja. Yang mulia juga di muka ulun ada Habib Anis Al-Idrus. Kita doakan semoga habaib-habaib kita, syara'if kita dipanjangkan umur mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat mereka semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada manfaat berkah yang Allah berikan kepada mereka semua. Dan yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, para pecinta majelis Maulid Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat berkumpul bersilaturahim di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul daripada ayahanda sahibul hajah wa sahibul bait, itu haul daripada Al-Habib Abdul Muttalib Hashim. Semoga kehadiran kita pada saat ini karena semata-mata menta'zimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan cinta daripada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan madadnya Rasulullah dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sehingga kelak di hari kiamat kita masuk surga bighairi hisab bersama-sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu amalan yang menyebabkan orang itu husnul khatimah dan masuk surga bighairi hisab. Salah satu amalannya adalah
menta'zimkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat mulia Nabi Muhammad, oleh saudara sepupu Nabi Muhammad, oleh mantunya Nabi Muhammad Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu wa ardhah telah berkata, ujar Sayyidina Ali, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mengagungkan, membesarkan maulid Nabi, membesarkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adalah karena ta'zim dan cinta kepada Nabi dia hadir di majelis maulid tersebut, maka dua dijanjikan oleh Sayyidina Ali. Pertama, orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. La yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak keluar daripada dunia melainkan beriman, yakni husnul khatimah. Dan yang kedua, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga kada berhisab. Amalannya man benar, mati beriman, masuk surga kada berhisab. Amalkan takdim maulid Nabi. Tapi kata-katanya man azzama, siapa mentakzimkan, membesarkan, bukan hanya baca maulid, bukan hanya memperingati maulid, hatinya kosong daripada cinta kepada Nabi, dua manfaat ini tidak bakalan didapatkan. Maka dari itu man azzama, siapa membesarkan, mengagungkan maulid Nabi, maka orang itu dijamin husnul khatimah dan masuk surga bighairi hisab. Yang pertama, kenapa orang yang mentakzimkan maulid Nabi karena cinta kepada Nabi dijamin husnul khatimah? Karena di waktu orang sakaratil maut, di waktu kita kena hendak mati berataan, kita ini calon camat, calon mati berataan, tinggal menunggu gilirannya apabila. Mudahan kita husnul khatimah, itu yang kita harapkan. Banyak orang takutan mati karena virus corona, karena meyakini corona nama mematiakan, syirik waktu itu. Karena takutan lawan corona, kedua ini beparak lawan manusia. Salaman haja ini nangka ini, ampih nama salaman nangka ini. Ada yang besenggol burik aja salaman. Tidak ada diajarkan Nabi seperti itu. Jadi yang kita harapkan bagaimanapun, kayak apapun wafatnya kita, yang penting husnul khatimah. Kenapa orang yang mengagungkan maulid Nabi husnul khatimah? Setiap orang yang hendak mati, godaan iblis sangat besar. Yang pertama, godaan iblis. Ini kita hendak angkat-angkat, hendak mati sakaratil maut, bahasa orang kampung gelombang 3. Napas sudah jarang-jarang sudah. Keluarga beparakan di belakang, di samping kita berataan, terkumpul anak, bini, laki, cucu, kemanakan seberatan terkumpul. Disitulah orang yang sakaratil maut ini mengalami. Apa yang dialaminya? Tatkala itu datang seorang perempuan yang wajahnya seperti ibu kita. Disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah li walil Qausidin Mitli, karangan Syekh Abdurrahman Siddiq, Sapat Mukti Indragiri Riau, Kampung Tambilahan. Yang mengarang kitab Amal Ma'rifat, yang mengarang kitab Asrarus Shalah, yang mengarang kitab Syair Kiamat. Datang seorang wanita babinian, wajahnya seperti ibu kita yang mengajak kita untuk meninggalkan Islam. Wahai anakku, tinggalkan Islam, yang benar adalah agama Yahudi. Tak umpat mama kita tadi, ulumpat pian, mati kafir. Nang dihiga kita ini kada tahu, kita ini mati kafir kada tahu. Makanya Pak Guru, orang itu kita kada tahu. Kalau orang itu sudah jahirnya Muslim, tidak ada yang menyebabkan dia itu murtad, maka setelah dia meninggal, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan di tengah-tengah kuburan orang Muslim. Adapun urusannya husnul khatimah, su'il khatimah, itu indallah. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ada orang yang mukmin, muslim indan nas, tapi kafir indallah. Di sisi manusia dia muslim, tapi di sisi Allah, dalam ilmunya Allah, orang ini kafir. Kenapa? Karena waktu sakaratil maut dia ikut rujukan daripada ibunya yang mengatakan tinggalkan Islam, yang benar agama Yahudi. Paham gak itu empat datang bulan kayak abah kita. Wajahnya persis seperti abah kita yang mengajak kita untuk meninggalkan Islam.
wahai anakku tinggalkan Islam. Sesungguhnya yang benar adalah agama Nasrani. Umpatlah abah tadi mati kafir. Biasanya kita nih tahan kuitan membawai mama, abah membawai bini yang datang. Nah ini bahaya benar nih. Bini yang 20 tahun sekalambu kayak apa? Nah bungas dia lebih baik di sini. Ayang bebek, jangan bini datang. Tinggalkan Islam, yang benar adalah agama Konghucu. Nah itu tambahan ulun bang itu. Dalam kitab kada kayak itu. Laki datang, anak datang, cucu datang, siapapun yang kita cintai selama hidup di dunia, termasuk guru kita datang, membawa kita untuk melepaskan Islam. Kalau terumpat mati kafir. Lantas siapa yang kita ikuti waktu sakaratul maut? Yang dijamin siapa ikut dengan orang itu tidak bakalan sesat. Kenapa tidak sesat? Karena iblis tidak berani menyerupai orang itu. Siapa dalam dunia yang tidak berani iblis menyerupai orang itu? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqdah, fa inna syaitan la yatamassalu bi, fa inna syaitan la yatasawwaru bi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa melihat aku dalam tidurnya, dia melihat aku yang sebenarnya. Karena syaitan tidak berani menyerupakan dirinya dengan aku. Syaitan tidak berani mengatakan aku Muhammad. Kalau datang itu adalah Nabi Muhammad, ikuti. Kita akan ikut bersama Nabi Muhammad. Berarti kita dalam keadaan muslim, mukmin, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maaf, ada sebagian kajian orang-orang dulu mengetahui hendak bulik atau hendak pulang ke rahmatullah. Biasanya ada ditulis nih di kitab nukil-nukilan. 40 hari sudah tahu kapan meninggal. Ada yang seperti tusuk, seperti di jarum di sulbinya, terus ke atas kepalanya sakit ditusuk-tusuk seperti jarum. Kemudian tembus ke telinganya mendengar suara bedil. Kenapa kita tembakan yang sangat nyari. 40 hari lagi bakalan meninggal orang itu. Kemudian ada lagi pasir yang berikutnya, keluar dari matanya berwarna hijau. Itu berapa lagi hari dia meninggal? Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari lagi dia akan meninggal. Kemudian berikutnya lagi ada suatu cahaya yang keluar dari matanya berwarna putih. Lalu dia berwujud seperti insan. Di sini garis bawahnya kita bahas. Kebiasaan orang memaham insan itu kita. Bahkan ada statement dari orang-orang yang ngaji ilmu ma'rifatullah, apabila datang kena sakaratil maut, siapakah jangan diumpati kecuali diri kita. Itu kalau tanyakan orang teman, ada kajian begitu. Rupanya seperti insan. Lalu insan tadi dirupakan seperti manusia, iya. Mun datang kayak seorang dumpati, bila yang lain jangan dumpati. Ini belum selesai lagi. Masih koma lagi dalam kitab itu. Ilmunya belum selesai. Koma sudah dititiki, salah memahami. Mana ada dalil jaminan bahwa siapa yang ada iblis tidak berani menyerupai diri kita? Tidak ada. Tapi kalau dalam hadis Nabi, iblis tidak berani menyerupai dirinya dengan Muhammad, ada. Lalu insan tersebut berpander kepada orang sakaratil maut. Hai fulan, akulah yang bernama Muhammad. Ini garis bawahnya. Yang seperti insan tadi jangan jangan diartikan seperti muha kita. Siapakah muha kayak apakah? Kayak Habib Anis kan yang datang umpama. Kayak Habib Soleh kok umpama, kayak Habib Bain kah? Lalu berpander, aku Muhammad umpati. Kan ada salah. Ini garis bawahnya. Ini jelas turun di mana-mana disampaikan. Julun silahkan kalau bapak-bapak kai-kai nama ngaji ilmu tuh kita berdebat kitabnya bawa. Jelaskan di sini. Nang bahwa kita tidak ada jaminan tidak disupai oleh iblis. Karena nang waninya. Kemarin lu ceramah di Kalwa. Ceramah di Amuntai. Lu tentang siapa ayo? Nang ngaji ilmu Nur Muhammad, nang ngaji ilmu ketuhanan, nang aku Allah Ta'ala. Kita berdebat, berdiskusi tetapi secara ilmiah. Tapi kalau berdiskusi jangan bawa kitab nukilan, bawa kitab Arab, jelas pengarangnya. Nukilan itu siapa nama nukil? Siapa nama tanggung jawab? Ini nukilan kitab berencong, kita berencong terus, bujur gerak.
Mana sanatnya kita berencong dari bulan sampai kepada Datuk Sanggul? Mana sanatnya bulan sampai kepada Syekh Abdul Hamid Abulung? Tidak ada sanat yang jelas, silsilah ilmu yang jelas. Mencari ilmu harus silsilahnya jelas. Jangan mencari ilmu, sini tuh ada belajarnya, tapi dapat ilham dari malaikat Jibril. Sekalinya luput. Nah, ini jelas. Ilmu yang mutabar mattasala sanadu ila sayyidil bashar. Ilmu yang mutabar sampai silsilah ilmunya kepada Nabi Muhammad. Apalagi habaib durian Nabi. Nasab mereka sudah nyambung kepada Nabi Muhammad. Jelas mereka sudah ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Kita orang ahwal hendak berhubung dengan Nabi Muhammad melewat jalur ilmunya Nabi Muhammad. Jangan seorang hendak mulia, nang kada habib umpat hendak bersambung lawan Nabi Muhammad. Bekaku habib, neraka orang tuh. Ya kieu ini banyak mana menjamur orang-orang bekaku habib. Makanya habib aspal ini dina payu bener daripada habib asli. Mbak Habib nang asli kada heran ibuhannya, hanya biasa aja. Habibnya kada besorban, kada pina bejubah. Limbah ada Habib besorban, bekaku Habib ceramahnya nyata salah sudah ya juga. Nyata luput sudah ceramahnya iya juga. Memadakan Habib Umar bin Hafiz lahirnya di Bondoso, bungul. Nang bungul siapa ya? Gurunya nang diundang sudah nang Habib bekaku Habib bungul, nang ngundang bungul juga. Kenapa ya? Mangiau penceramah melihat bajunya, melihat bolangnya. Kurang jangan tak kaji di bolang. Mbak mengaji bolang, wah. Kenapa dia bekaku Habib? Ini bekaku Habib ini laris. Hati-hati ini menjamur sudah di mana-mana. Maka memang minta maaf bukuannya sudah ada komunitasnya. Bahkan sangat bahaya kalau ini nasab Al-Dhamat Khan ini diresmikan, rencananya diresmikan oleh apa aja kita ketua NU-nya, bahkan ketua presiden RI-nya meresmikan. Ini sangat bahaya. Bahaya bagi orangnya yang ikut, bahaya. Rugilah bagi Habib Nasri, kada rugi. Cuman kasihan umat. Kadang-kadang umat Nabi Muhammad mbah dibunguli Habib hanya sekalinya keputih-putih kan palsu Habibnya, ya hopon juga. Nang nyata-nyata asli, nang sudah jelas nasabnya, iya kada hendak diumpati, kada bungul lah belum sejauh ini. Inya nang palsu ini harap memolis. Coba amas pian nang palsu tuh, dia polisnya padahal palsu. Kalau amas nada biasa aja nya. Nah ini amas nang jaka bahasa kita 42 kan berapa tuh? Nah ini kan sudah adanya. Ini amas dipolis, polisnya harap mana kuning mana sekalinya palsu. Hati-hati, wah ini sudah zaman fitnah. Itu sudah dijadikan, apa sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang telah lalu. Tinggal lagi kita bisa memilih. Nang diumpati nang mana. Ini kenapa kembali kita ceritakan? Rasulullah datang ikuti. Yang kedua, masuk surga kada hisab. Nyaman benar? Berarti anda orang peringati maulid Nabi masuk surga bigar hisab? Belum tentu. Kalau tidak cinta kepada Nabi, kalau tidak takdim kepada Nabi, kada takdim, tidak dapat dua manfaat ini. Maka Sayyidina Ali tahu man adzama, siapa membesarkan, mengagungkan baginda Nabi SAW. Kayak apa arti bagi hisab itu ya? Supaya kita paham. Bisa menyambat ya bagi hisab. Gambarannya, contohnya dulu di dunia nih. Mun mahaya-hayal di akhirat kena kata kalau kita di dunia nih contoh bagi hisab supaya nyaman paham. Arti bagi hisab tuh kadang di regia orang bahasa kita kayak itu. Kita kena hendak ke Palehari umpama lah. Dari sini hendak ke Palehari. Soalnya tengah jalan ada rajia 4 angkatan. 4 angkatan kenapa? Satpol PP, Dishub, buang Satlantas, itu buat tentara 4 tahun. Ini bertambah pulang, Covid. Bertambah pulang, maskar. Nah, itu nanti rejianya. Bila ada maskar, parahnya. Apabila belum vaksinnya atau ada PCR, parah ini nih, kena dulu. Ada dapat nih. Artinya tetap dirajia. Kita umpama dirajia, siapapun yang lewat ditakuni oleh buhan nang marajia tadi. Mana SIM, mana pajak. Pajaknya jujur garang nih, izin mati soalnya pajaknya, dicek nih. Ada nang tidak melewati razia, bahkan buat Satlantas kadawani menakunin apa-apa. Bahkan dikawal, Jokowi datang ke sini, kita umpat dalam rombongan Jokowi, umpatlah, wanilah buat razia. Coba ya razia biar aku pindah di kamu. Ini contoh.
Arti bighairi hisab, orang ini tidak dicabut ruhnya oleh malaikat Israil. Dalam kubur, setiap dia masukkan dalam kubur, wa bi qabrihi babani ilal jannah, dalam kuburnya ada satu pintu menuju surga. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kebahasa di dalam kubur itu sementara langsung menuju surga orang nih. Dicabut, kada dicabut mengapa anak dicabut? Mati lawas dia ada nawas. Nang dicabut Israel itu orang nang hidup, menang mati malah dicabut ulang. Kira-kira mati dicabut lah. Kasihan bana Sidin Tujar, sudah mati di ambulan, harau tergugur di kita di jurang, mati kedua kali mati kada. Nang sakit itu orang nang hidup gugur di jurang, lalunya tabrakan mati, mana mau sudah mati itu, mana apa Jadi sudah lawas mati jadi ujar Abu Nawas, kisah dalam kuburnya. Itu bukan kekisahan, itu ada mantik ilmu yang luar biasa rahasianya. Kayak apa seorang ini supaya mati lawas? Nah itu maksudnya. Amunnya hidup bacungol, ada beisi wujud, beisi sebilah rambut, ada beisi cabutnya li Israel. Mana kali di sini apa? KPK marajia lawan kita umpama. Ini rumah siapa nih kamu dia nih? Rumah Jokowi. Mobil nih bang, nah harapnya mobil siapa? Nah tanda tangannya mobil Jokowi, sertifikatnya. Wah inilah apa mau KPK menanggut raku nih macam-macam. 3 isem kurang nih. Sekali hendak dicabut siapa? Nabi Muhammad, Rasulullah. Orang ini mesra panah lawan Rasulullah. Ada lagi wujudnya, nang ada wujud Nabi Muhammad. Ini kita maaf tak ke dalam sedikit, ke dalam makan. Di luar terus kan mau jadi anak ya. Iyalah di luar aja. Bimali, karena jadi anak lo. Nah, diminta maaf kada ceroboh kada boleh. Artinya di dalam sudah tahu kelahiran Nabi. Di dalamnya apa? Dohirnya. Dohirnya sudah tahu enggak? Batinnya bang. Maka dari itu tidak seberatan orang yang mengagungkan Maulid Nabi itu dapat 2 macam ini. Di dalam kitab Al-Futuhatul Madaniyah fi Syarih Syu'abil Imaniyah karangan Syekh Nawawi Bantan, di pinggir kitab An-Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Bantan. Beliau nukil kitab ini daripada 2 kitab, Al-Futuhatul Makkiyah lil Imam Ibnu Arabi dan kitab An-Niqayah bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sudah disambatkan kitabnya, orang percaya sadang tak? Biar nulis sambat kita tujuh ya. Cuman menungguan guru tahu sini guru mesri daun sekalinya. Aku cari di kitab Futuhatul Madin apa Madaniyah ada sekalinya. Nah tahu sini. Mun biar ulun dustai kata Bapak. Tapi ulun apa yang ulun sampaikan bertanggung jawab nanti di hadirat Allah. Ulun mah ada mengeradau sekalinya ada tanggung jawab. Nyawa je senoi Banten madahan unda mengarang. Mana ada kada kitab di wadah unda menyambutakan itu. Tanggung jawab kena lawan saya Muhammad Nawawi Banten. Orang takzim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ini bujur cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya memperingati Maulid Nabi dapat 2 macam ini. Takzim kepada Nabi sekurang-kurangnya ada 4 macam dalam dirinya. Ini sekurang-kurangnya 4 ini ada. Amun kada ada 4 ini kada dapat nang julun nang tadi, nang ujar Imam Ali karamallahu wajhah tadi. Jadi 4 ini setengah jam 2 jam ceramah. Kayak Bapak Manis sampai ke Bapak lah. Sampai Sanjar kalau kita lah ada basaran kan Bapak lah. Asarannya sudah kayak gini sih. Lah. Kesana ulun aja 4 nih. Bila berapa kah? Ulun lakas apa 10 menit, 40 menit. Mau hendak nang handap lagi 5 menit, 20 menit aja sampai ceramah kita. Yang pertama, kalau hendak dapat takzim kepada Nabi. Yang pertama, kasratus sholati wassalami alaih, banyak bersalawat kepada Nabi. Mana salawat kita? Berapa bersalawat kita sudah? Salawat kita berapa sehari semalam? Ada lalu dia itu salawat. Gitu bang sudah aku. Kasratus sholati wassalami alaih, perbanyak salawat kepada Nabi. Sekurang-kurangnya 300 sehari semalam. Artinya aqalul katsir. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 70. Tapi kalau salawat ini 300 sehari semalam. Apalagi 1000, apalagi 10.000, apalagi 50.000, apalagi 100.000, apalagi 1 juta. Kita ini kadang-kadang banyak perbuatan yang tidak yang tersia-sia. Nonton TV, ya boleh aja gue ambil nonton TV tasbih baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad karena hobi benar lawan film Andin. Ya habis Bang Andin maksudnya lah ibu-ibu kan kayak gitu. Oh rugi ya.
Sambil melihat TV, ambil tasbih, ketik tasbih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa berselawat kepada kata Nabi dengan ucapan sighah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sebanyak 500 kali, ahabbaun nas, orang itu disukai manusia. Ading-ading, kalau ada isi ayam bebek supaya ini kada kelain hati. Baca salawat sallallahu ala Muhammad. Hunya itu bayangkan rupanya. Nah tembakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini tuh. Ahabbaun nas itu tujuan. Kalau ada tujuan orang lain berdataan sayang dan cinta. Ulun ini kan mau ngasih kalau ini aja mau awak halus, tapi banyak yang kepingin ulun. Ada besi pakaian. Melajari di sini. Apa lebih baik? Taga masih belum ada ciri lagi, bini dua belum ada, masih bini satu aja lagi. Dicek di sini sekalinya Habib Ali 17 aja masih tulang rusuk. Karena di sebelah kanan ini 18, sebelah kiri ini wanita itu, istri itu tercipta dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Kalau sebutin kurangnya berarti seumur hidup sehitung aja bini. Jadi cek kayak gini, ulun cek semalam di raba-raba bisa 17 aja so ulun ini. Seikung aja berarti kurang. Nah, ini sallallahu ala Muhammad. Apalagi minta maaf sholawat syajaratul nuqud. Tahu lah bian, sholawat syajaratul nuqud. Sholawat pohon duit. Nah, siapa membaca sholawat pohon duit ini, sholawat syajaratul nuqud ini, sama lawatinya tanaman pohon duit di muka rumah. Mau nyoba buahnya mana ambil? Bahayanya itu banyak pohonnya sudah cuma kasih buahan. Nah, ini memang bahaya. Ada sudah buah pohonnya aja, cuma kada berbuah. Apa salawat syajaratul nuqud? Dibaca ba'dal isya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Boleh aja kredit. Hendak guring dulu aku 100. Kena pulang bangun tengah malam sambungannya ada bapak. Mau sampai subuh batal sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat daripada Habib Segap Parung Bogor bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada lagi salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang dibaca pagi dan sore. Ini amalan Habib Syekh bin Abdul Qadir Segap Soro. Beliau banyak punya amalan ijazah salawat dari guru-gurunya. Tapi kata beliau, salawat yang tidak pernah aku tinggalkan semenjak aku dapat ijazah dari guruku sampai sekarang, ini salawat tidak pernah aku tinggalkan. Karena beliau sibuk kadang-kadang dakwah, kadang terbaca salawat yang lain-lain. Tapi yang satu ini tidak pernah ditinggalkan beliau. Ba'dal maghrib, ba'dal subuh. Langsung diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Siapa membaca salawat ini pagi dan sore, maka Allah kabulkan, Allah mudahkan urusannya 100 perkara macam urusan. Urusan dunia 30 macam dan urusan akhirat 70 macam. Apa salawatnya? Ba'dal maghrib setelah berwirid, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi wa 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 shalli 'alaihi. Jangan aleh putar mesra. Kecepatan simbol aleh. Anak ulun dulu bulan Maulid kita baca ba'dal maghrib antara maghrib isya, halus ke umur masih SD. Ba'dal isya itu wajib berapa bulan Maulid ini baca sholawat 1000 ba'dal maghrib antara maghrib isya. Sholawat apa Pak ya Pak? Sallallahu ala Muhammad. Pian Bang, ulun ambil tasbih juga, membaca juga. Jangan seorang menyuruh, seorang ada membaca. Aja abah ini bisa, biar anak bisa menyuruh aja seorang mana. Abah konek ambil tasbih. Sallallahu ala Muhammad. Abah sudah bayar 200. Belum setumatnya aku aja 100 belum sampai. Nah bah 500 sudah bahaya. Ulun dengarkan bacaannya apa sekalinya mat tadi tuh kayu matnya aja. Allah sallallahu alaihi Muhammadnya mat asal matnya aja bareng aja juga. Asal ada keinginannya untuk mau berselawat kepada Nabi. Karena dia belum balik. Nanti diajarkan cinta selawat kepada anak-anak kita. Jadi Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi. 100 saja. Insyaallah berapa menit pian kada sampai 5 menit itu sudah selesai.
Boleh cepat, tapi hurufnya bujur-bujur. Nya anda kasih cepatan gak ada tahu lagi. Di kampung tuh orang bertahlil 70.000, nang hadir orangnya kada banyak. Ini hitung. Nang hadir pas hari hujan, nang hadir 50 aja berapa di sholawat atau apa zikir nang 70.000. Berarti bacanya zikirnya 1.500. Ya nang kayak apa anak sampai lawan hari kubur, makanya tahlil datang ke sini kenapa lain aja. Kiriman luput. Boleh cepat, tapi tetap bacaan jelas. Nah ini banyak sholawat kepada Nabi. Yang kedua, bercepat aja kita harinya binabangin sudah. Yang kedua, asyauq wal iltizam inda dzikri ismihi syarif. Rindu tatkala mendengar nama Nabi disebut, tatkala berselawat kepada Nabi tersebut, hatinya penuh dengan kerinduan, kerindangan lawan Nabi. Ayo orang kerindangan mereka hendak mana bertamuan. Kerindangan lawan Nabi tatkala berselawat. Jangan berselawat hati kemana kah? Sallallahu assalamu ala. Tidak ada perasaan rindu di hati. Yang ditilik Allah adalah hatinya. Zahirnya dia berselawat dapat pahala jelas, tapi apakah selawat itu bisa menghubungkan rohaniahnya dengan Nabi? Tergantung hatinya. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, kata Habib Ali. Salawat ini yang bisa menghubungkan rohaniah orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati rindu. Wal iltidad, merasa lezat tatkala menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kerindangan lawan Nabi kayak Robian. Rindu banget lawan Nabi. Kayak apa orang rindu? Jadi pita malak lah. Ini bisa nyanyi pita malak lebih tak. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Pukul terbang. Entar ada musik ada rame. Pukul terbang. Bisa aja pukul aja, insya Allah bisa aja mengiringi. Sponsor dulu, ulun haus jadi pukul terbang dulu. Ku menangis karena rindu, ku bersedih. Orang cinta itu pasti ada rindu di hatinya. Man ahabba syai'an aksara min dzikri.
Siapa cinta dengan seseorang, cinta dengan orang itu, buktinya hatinya ingat, hatinya selalu mengganang dengan orang yang dia cintai. Hendak makan keganangan, lawan siapa? Lawan Rasulullah. Hendak apapun keingatan lawan Nabi. Kenapa jadi keingatan lawan Nabi? Nang aku makan ini, yang aku nikmati ini tidak Allah berikan, jikalau tidak karena berkat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita mencari Nabi Muhammad. Adalah alam semesta tidak ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Yang ketiga, mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Mengumpati Nabi zahir dan batin. Mengikuti Nabi zahir dan batin. Zahirnya pas lawan gawian Nabi, batinnya connect lawan Nabi. Nah, ini mutaba'ah. Sembahyang sudah pas, apa nang sesuai dengan dicontohkan Nabi. Takbiratul ihramnya, bakiyamnya, ada nang kayak ini, ada nang kayak ini, ada nang kayak ini, ada nang di tengah-tengah. Semuanya bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disalahkan orang. Ada ambilannya. Ada nang di bawah pusat, ada nang kayak ini, ada ambilan. Semuanya pernah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang penting belajar, nang luput itu kada belajar umpat-umpatan. Kenapa ikan bikin gini? Aku melihat nah ini luput nih. Majak siapa itu? Ada tahu juga aku jangan majak nama kan itu. Nah ini luput nih. Sesuaikan dengan madhab yang kita ikuti. Semuanya bersumber istimbat, hukumnya, fa'ilnya, qaulunnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahirnya pas sudah, salatnya sesuai. Batinnya bang ulang. Mutaba'ah batin, ru'yatul matbu' fi kulli syai'. Melihat benar lawan Nabi yang diumpati. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku nang sembahyang. Jangan ikam nang sembahyang. Amun kita nang sembahyang bisa sampai bisa ada lawan Tuhan. Tapi hakikatnya duduk akan nang sembahyang nih kada aku Muhammad Rasulullah nang sembahyang. Hakikatnya belajar ilmu hakikat nang itu jangan didengaran aja. Mendengar kayak ini ujar guru ujar sembahyang tuh hakikat Muhammad nang sembahyang di Muhammad. Allahu Akbar kada kayak itu. Belajar bujur, cari gurunya yang mengerti tentang masalah itu, nang merasukakan ini nanti. Namun kada rasukannya kada pas. Kalau nang sembahyang tadi hakikatnya Rasulullah sampai lawan Tuhan. Kenapa? Nang tahu lawan Allah Nabi Muhammad, nang tahu jalan menuju Allah Nabi Muhammad, karena sidin sudah sampai ke hadrat Allah. Bahkan beliaulah yang diterima oleh Allah untuk bisa masuk ke hadratnya. Siapapun yang ingin masuk ke hadrat Allah tanpa melewat baginda Nabi, la yurad, dia akan ditolak. Wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariq wastaftahu li min kulli bab ma fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfa. Siapapun orang yang ingin masuk ke hadratku kata Allah, yang ingin mengetuk pintuku kata Allah, tidak melewat pintumu ya Muhammad, ma fatahtu lahum, tidak bakalan aku bukakan pintu. Abah Habib di sini di rumah, tapi sini di rumah dai, cuman karena dibukakan lawang di sini kau lebih pertemuan. Kita kau masuk ke hadrat Allah kecuali melewat pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian apa aja, makankah, minumkah, apabila hati ta'alluq connect lawan Nabi Muhammad sampai ke hadrat Allah. Itulah salawat yang kada huruf bersuara. Masih sallallahu alaihi Muhammad itu masih bersuara lagi. Kayak apa salawat yang kada huruf bersuara, nang makannya hakikatnya kada aku. Nah, ini belajar hakikat. Maka juga tadi belajar. Jangan didengaran, duduk cari gurunya yang ujur-ujur di dalam masalah itu ahli ataupun berhak untuk mendapatkan itu, mengajarkan itu. Siapa mereka yang harus kita cari, yang bisa mendudukkan kita di makom itu? Cari daripada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat dijukung sidin itu nah. Buat di dalam wadah sidin. Sidin di orang sudah bergandeng lawan Rasulullah. Orang yang sudah nyampai kepada Rasulullah karena beliau adalah anak cucu Nabi, maka kita nampu umpat akan sampai ke hadrat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ada hubungan yang disampaikan barusan tadi, yaitu mahabbatu jami' ahli baiti wa ashabi, mencintai seluruh anak cucunya Nabi dan para sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Menang bahaya, nang makan tadi Nur Muhammad, nang sembahyang tadi Nur Muhammad, bujur gerak ya Pak Nur Muhammad. Masih bahaya lagi toh. Nang kada bahaya lagi apa? Nah ini umpat lawan anak cucu Nabi Muhammad. Satu daripada anak cucu Nabi Muhammad diumpatinya berbuat dalam jukung sidin. Artinya apa? Apabila kita sudah berkait lawan sidin berbuat di dalam jukung anak cucu Nabi Muhammad, bahtera anak cucu Nabi Muhammad. Karena anak cucu Nabi Muhammad itu adalah bahtera seperti kapalnya Nabi Nuh yang disebutkan di dalam Maulid Habibah. Wasapinun lin najati idza khifta min tufani kulli ada fanju fiha la takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini ahlu baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fadakiri syubbihum bil anjumi zuhuri mitla magab ja'a bis sunani. Wasafinun, dan mereka anak cucu Nabi itulah laksana safinah, kapal bahtera Nabi. Matalu ali baiti fikum kasafinatin Nuh, perumpamaan anak cucuku di antara kalian seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakibah, siapa berbuat selamat najah, wa man takhallafa anha ghariqa, siapa bertinggal daripada kapal itu dia akan celaka dan tenggelam di dalam lautan dosa, di dalam api neraka. Jadi habaibnya itu kapal. Dulu lu pernah nyampaikan ini, cuman orang kadawani bahadapan, mengkritik kadawani bahadapan. Oh jangan apa aja, pun habibku sama itu aja. Tuh anak Nabi Nuh kan anak, kada mau berbuat di kapal celaka, apalagi Habib jawaban lawan Nabi. Ini berapa Habib? 39. Lawan Nabi. 38 lawan Nabi. Ini anak Nabi Nuh. Nabi Nuh anak, mun Habib Bang, Rasulullah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bagir, Musa Al-Qadim, Muhammad Al-Bagir, Ali Uraidi, Muhammad Al-Bagir, Ja'far Shadiq, yalah, Ali Uraidi, Muhammad An-Nagib, Isa Ar-Rumi, Sayyidina Ahmad bin Muhajir, Ahmad bin Isa, Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad, sampai kepada Sayyidina Al-Bagir Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, atau sampai kepada Sayyidina Alwi Amil Faqih. Ini nasab hubungan Mbak Hashim dari Alwi Amil Faqih. Kebanyakannya dari Sayyidina Al-Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Idrus dari Faqih Mugaddam. Mbak Hashim ini dari Sayyidina Alwi Amil Faqih, pamannya Faqih Mugaddam sekaligus guru beliau, yaitu Alwi yang diberi gelar dengan Amul Faqih. Wali Songo lewat sini, Al-Haddad lewat sini, Bin Sumit kalau ada salah lewat sini. Lewat Alwi Amil Faqih, kalau kada salah 9 nasab Bani Alawi yang melewat Alwi Amil Faqih, paman Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Panjang mana 38 dia Habib bayar tadi. Apalagi ini Habib jawaban lawan Nabi. Kapal Nabi itu kada buat di kapal anak Nabi itu celaka. Coba kata-katanya. Anak cucu Nabi seperti kapal Nabi Nuh. Kapalnya buat Habib toh. Coba bujur-bujur bahasanya tuh dikata apa dipahami, tek bahasanya, kalimatnya tuh dipahami. Jangan masalah alul bait dihantam-hantam lawan anak Nabi Nuh. Luput ini memaham, karena konek, ada pas, mampir balagahnya luput, ilmu alatnya luput, ilmu bayan, ilmu ma'aninya kada pas. Kemarin ulun diundang tahun kemarin di Kota Baru. Ulun bahas ini. Hati-hati ini banyak ribuan yang hadir. Diadakan oleh Bupati Kota Baru Al-Said Ja'far Al-Idrus. Sampaikan, hati-hati memaham. Banyak ada orang salah memaham, bahkan tuan guru juga memaham, memadahkan sama muridnya. Habib tuh ya bila kada anu tetap pego neraka. Kenapa? Itu anak Nabi Nuh kada buat di kapal celaka. Habib pun kada buat juga celaka juga. Guru benar maham. Mana gurunya juga? Silakan kita sini. Cari kitab masalah Ahlul Bait. Ulun kitab masalah fadail Ahlul Bait itu lebih 50 bahkan 100. Kawan-kawan ada nano juga hendak kitab kahli, kitab masalah Ahlul Bait. Mana kirim? Kemarin dikirim berapa di Balikpapan itu 8 kotak khusus masalah Ahlul Bait. Supaya kita paham dan mengerti. Bila kada bisi kitabnya, ya kada paham, kada tahu. Kitabnya kada bisi. Kadang-kadang ada bisi kitabnya kada akan dibaca. Bahkan ada seorang guru minta maaf, seorang guru ini mengajarkan Tarikhul Khulafa, sejarah para khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Sayyidina Abu Bakar habis dibaca sejarahnya, dibacakan. Artinya santrinya megang kitab. Sayyidina Umar dibaca, Sayyidina Utsman dibaca. Giliran fadilat manaqib Sayyidina Ali di lingkaunya. Takuni murid, kenapa guru jadi di lingkau manaqib Sayyidina Ali kada dibaca? Kalau guru ikam salah paham, kalau ikam Syiah bungul benar. Banyak orang cinta Ali, Syiah lah. Coba pahami jujur-jujur. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berpesan kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Zayyinu majalisakum bidzikri Ali bin Abi Thalib. Hiasi majelis-majelis kalian dengan sering menyebutkan karamat kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Ayo. Ada di antara tuan guru itu. Saking bencinya kepada Sayyidina Ali, kadawani membaca manaqib Sayyidina Ali gara-gara takutan kalau disambat di orang Syiah. Pemahamannya Syiah kada tahu juga. Karena ada suatu baca kitab masalah Syiah. Ulun kitab Syiah ulun baca, Al-Kafi pernah ulun baca, karena ulun pernah itu di Bari waktu ulun di Gresik. 5 buah kotak kitab di Bari, kurang lebih 1 kotak isinya kitab Syiah. Al-Kafi, karangan Al-Humayni. Nah, di ulun pun Iran ini. Waktu itu hendak ulun buang, hendak ulun bakar. Ada di antara Habib, Ustaz jangan dibakar dulu, ente baca dulu. Baca, setelah dibaca silahkan ente bakar. Kenapa? Karena kalau ente baca kitab Syiah, ente tahu kelemahan orang Syiah. Jadi orang Syiah di hadapan ente tidak bisa bertakiyah lagi, berpura-pura lagi. Karena orang Syiah kadang-kadang sering banyak di majelis-majelis bertakiyah. Karena takiyah Imam Buhan Syiah itu adalah termasuk ajaran mereka, dakwah mereka. Oh, ini takiyah, ini mut'ah, ini gini. Sudah tahu kita. Sebagiannya sudah belum bakar setelah dibaca. Kemarin ada habaib dari Talim. Beberapa kali ke rumah ulun dan kitab ulun banyak dibawa sini. Tapi sini ngopi. Saat ini kitab ente ini anak tidak pernah lihat ini. Ini kitab antik ini. Anak fotokopi bawa 2 kotak. Silakan ya. Tapi abuan beef. Kalau setelah pian fotokopi, ulun kadang memberiakan ulun pian. Cuman kitabnya ini ngalih mencari. Tidak dijual di pasaran. Yang mengarang orang NU bukan orang Syiah. Jadi sini lihat deh, ini kitab Syiah. Ente jangan baca, anak aja bawanya. Ini virus guru di sini. Bawa sini, habis sekali lagi kitab Syiah, habis sekali lagi guding-guding. Tapi sudah tahu di antara garis ajaran-ajaran penting orang-orang Syiah. Mereka bertakiyah. Kenapa mereka benci Imam Ali? Maka ada rencana kemarin Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab mengarang satu buku, Bisakah Syiah dan NU bergandengan tangan seperti NU dan Muhammadiyah bisa rukun satu majelis. Dijawab tegas oleh ulama-ulama kita. Bahkan Ustaz Abdul Somad menantang itu. Ujar sendiri tidak bisa orang Syiah satu majelis dengan orang NU. Kenapa demikian? Karena kalau kita orang NU umpama satu majelis sholat berjamaah, sholat tarawih umpama. Kalau kita apa? Al-Khalifatul Awal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Ujar orang NU radhiyallahu an. Ujar orang Syiah laknatullah alaih. Apa? Di situ radhiyallahu an, di situ laknatullah. Camoh sudah di satu majelis. Karena orang Syiah tatkala mendengar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi, wajib bagi mereka mengatakan laknatullah alaihi, laknatullah alaiha. Bagi mereka. Kalau kita radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, karramallahu wajhah. Bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, maka dari itu banyak orang minta setiap bulan Maulid, Masya Allah ramai memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang anak cucu Nabi ditelantarkan, anak cucu Nabi tidak dihormati, anak cucu Nabi tidak dicintai. Peringatan Maulidnya tidak manfaat. Dapat nasi beneran. Kenapa? Karena salawat yang dia bacanya tidak bisa menyambungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita cari ini supaya tersambung lawan Nabi. Nah, kalau dulu bercerita, diuji-uji berkisahkan dulu. Terakhir, insya Allah terakhir. Macam-macam salawat yang diberi ijazah oleh guru, sembahyang untuk liru'yatin Nabi. Salat sunat mutlak, niatnya liru'yatin Nabi supaya bermimpi bertemu Nabi.
baca setiap malam Jumat, baca setiap malam di sholat Jumat, apa sholat sunat mutlak di ru'yatin Nabi. Malam Jumat baca inna a'tainakal kautsar 1000 kali. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalatilati adrikni 1000 kali. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kada suatu tamu jualan Nabi. Bacaan macam-macam sholawat untuk supaya bisa bermimpi bertamu Nabi tidak ada, belum terkabulkan. Lalu ulun belang kepada salah satu habaib. Lalu curhat, ulun nih banyak banget sholawat nih, tapi kadang mau juga tamu Nabi. Amalan ini bagus di sini. Nah amalan membaca bagusnya bagus di sini. Siap madahkan sholawat kada bagus. Tapi kenapa ulun ini jadi kada bertamu lawan Nabi, kada suah juga bertamu bermimpi bertamu Nabi? Oh jadi sidir. Pipi antum tuh ganal-ganal. Sholawat pijak bahasa TV itu sampai nang berapa ini tuh ganal kayak lawang itu nah. Pokoknya bagus-bagus TV-nya LED, nang bawahnya apalagi pada LED-nya habis lagi Pak. Dulu kan TV ganal ini nang bahan ditawin aja TV sebenarnya. Bagus TV-nya ganal pulang. Cuman kenapa jadi kada tampak? Kada sawah melihat wajah Nabi? Karena ente kada bisi antenanya. Nah, jujur itu antenanya kada lihat. Hendak bergambar TV itu. Kayak apa antenanya, Bib? Antenanya tuh jadi sini ente harus ada bisi satu guru daripada Ahlul Bait keturunan Nabi. Ini antenanya nang menyambung akan ke pemancar tona gitu. Pemancar di mana? Air CTI umpama di mana? Nah, ini tadi antenanya ini tadi atau bahasa parabola tuh tangguhnya itu nah nang kawa menyambut akan siaran dari pemancar atau dari satelit. Dikirimnya ke ke antena tadi kita cucukkan di TV, menyala air CTI. Jujur aja kayak antennya sih nanti harus bisa ada. Dan membaca selawat jangan asal baca. Nah, salah pulang nih. Nah, biasanya membaca ya sudah. Amun nang membaca selawat Iskandar di sini kada mau connect lawan Nabi. Coba nang membaca selawat tuh Nabi Muhammad juga membaca. Nah, jurun apa pulang nih? Makin bingung kita. Apa pelajari ulun? Nah, nanti ini rumusnya sih. Rumusnya dipadakan. Selawatnya sama kada berbeda. Nang diijazahkan guru-guru kita dulu. Nah ini rumusnya, ini antenanya, ini cara membaca selawatnya, ini cara guringnya, ini cara mengamalkan selawatnya. Nah ini hakikat batinnya. Boleh? Catatan nih banyak catatan. Nah cara-cara ini. Waktu berselawat hadur dulu nah. Dia sini. Pepajam dulu, hadirakan dulu, ilat anak ke atas. Artinya anak di dalam batin, syahadat batin ente dulu. Nah kalau sampai tangan syahadat batin nih, kali nyamanan dipadakan. Rahasia loh. Syahadat batin, selawat batin. Dah. Hanya baca selawat di sini. Baca selawat pada malam pertama diberikan ijazah oleh beliau. Nah, pencatatan. Cara rumusnya kayak ini. Tawasulnya kayak ini. Tawasul itu ada tawasul khusus. Kayak seseman ada tawasul samaniyatnya, ada tawasulatus samaniyah. Ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammadin syahiri bisamani. Ada Allah. Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja'al qasidi ya gausahu natuka mutarrina bisifati bimabharil ismi bisiridati. Terus itu seseman. Kita lawan guru kita harus ada tawasul khusus. Baca Alhamdulillah. Belum sempat tidur kada galung guring bujur. Berabah keuyuhan guring. Anak ulun masih halus yang tuh ada. Itu tahun 99. Tahun 1999. Ulun catat masih kenangannya terindah. Kenangan terindah itu dicatat tanggal berapa ini berbangun guring catat. Ini luar biasa. Tatkala itu guring, tatkala guring, orang di kampung guring bakal lambu. Ya Allah, anak ulun tuh masih bayi, masih umur mungkin berapa bulan gitu. Masuk tatkala itu membuka dinding kamar, kemudian sampai membuka pintu, melihat wajah penuh dengan cahaya. Masuk itu nah, membuka kelambu. Penuh dengan cahaya wajah. Yakin dikatakan orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi anak ulun bangun, memenangkan itu tahajudnya bangun. Lalu ulun bangun, hilang sudah.
Beberapa saat lagi amalkan lagi, datang lagi. Nah ini luar biasa. Kenapa? Bisa anten sudah. Mau kada paham kisah anten ini kan belum jelaskan. Ini kada belum jelaskan secara vulgar dulu. Nah, maka itu kalau antennya sudah ada, pelihara antennya supaya jangan anten rusak. Muka dari pelihara antennya halang terbujur, orang ke situ hadapnya ini ke belakang situ. Tanpa kajapang tapi bang, nah ritiknya hebat samutnya. Ya ada jelas makanya main bola nah. Indonesia lawan siapa? Australia malam tadi kalah 3-2. Ayo. Pasangkan arahnya kemana? Bujurakan anten. Kalau sudah bisa anten, jangan disembarangkan anten itu. Kalau perlu tinggi lagi antennya. Apa jangan kita urusnya tinggi, makin bersih. Nah ini tergantung bagaimana cintanya. Nah ini tadi mana guru hadisnya bahwa tawassul kepada Rasulullah itu melewat ahli bait. Kalau Rasulullah bersabda dalam kitab Sirajus Salik, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah, la yuraddu man tawassala bi wa bi ahli baiti ilallah, ala la yuraddu man tawassala bina. Bertawassullah engkau kepadaku dan kepada ahli baitku kepada Allah. La yuraddu, tidak ditolak. Man tawassala bi, orang yang bertawassul dengan aku dan dengan anak cucuku kepada Allah, la yuraddu, tidak bakalan ditolak orang yang bertawassul dengan kami ma'asyir ahlul bait. Tidak ditolak pasti sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu jaga pelihara. Kalau orang dalam kapal dulu pada banyak bisa ya lah. Dalam kapal Nabi Nuh, karena ahlul bait laksana kapal Nabi Nuh. Berapa manusia yang membuat dalam kapal? Sejarah tarik menceritakan tentang peristiwa kapal Nabi Nuh waktu banjir atau waktu tsunami besar. Laki-laki 40, bini 40. Dua laki bini berarti 80 aja orangnya. Jadi jangan bingung. Manusia yang sedikit 4. Jangan bingung. Ini surga terkhusus yang Allah berikan kepada para pecinta ahlul bait. Surga yang terkhusus. Mereka fi ala iliyin bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh adalah binatang. Walaupun binatang tapi membuat dalam kapal Nabi Nuh selamat. Maaf, orangnya ini preman. Tapi mau berbuat selamat aja. Orang ini nakal, ahli maksiat, mau berbuat selamat aja, tapi seperti binatang. Daripada seperti manusia, tapi kadang berbuat tinggalan lama mati kayak kemudian pilih antara dua. Tapi alangkah baiknya bentuk kita di dalam kapal seperti manusia. Tapi digambarkan 40 laki-laki, 40 perempuan. Artinya nang sempurna. Mau anak nang sempurna 4 tahun habis kada kawal kita. Nang 40 tadi. Jadi nang banyaknya 40 aja. Nang seberatan ular, warik, anjing, monyet itu warik juga ya. Itu apalagi kambing, onta, kita buat di situ beratan tuh, gajah, kita buat beratan di situ. Selamat mereka. Artinya di gambaran orang yang tidak sempurna seperti manusia, masih ada maksiat-maksiat yang dia lakukan, tapi dia mau cinta kepada keluarga Nabi, mau dia ikut dalam bahtera keluarga Nabi, dia akan selamat. Kalau kita baca ceritakan di dalam kitab Rashfatus Sodi tentang cerita orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi, itu sudah dijelaskan banyak kisahnya. Kalau kita kisahkan sampai ke malam hanya habis. Sedang kalau sudah pimpin mantok sudah juga. Sedang berapa sudah? 54 sudah. Sejam dulu sudah ceramah. Nah, sejam sudah ada sudah. Ini jangan lebih panjang ceramah kok. Kepanjangan kan banyak orang menuak juga bacaannya. Amun hendak dulu itu tuh bicara khusus. Ada kau bicara pada ceramah ini. Ceramah ini garis-garis besarnya aja. Kalau hendak nang Jawa bahasa kita patikamannya tuh, nah lain lagi bisanya. Nah itu nonjolong tengah malam dudukan. Kan orang berceramahan kadang bepanderan sambil nyembelih burung, bagilah. Sambil nyembelih itik. Ya kalau itik banyak kalau masih. Di panis banyak itik kali. Nah banyak. Sambil nyembelih itik kita ambil masakan, rileks, mau sambut apa mau masuk ke ilmu. Ini amun parut lapar gelorokan kalau masuk ilmu, buru bilang awasnya aja parut sudah lapar. Nah, kalau masuk kita nih. Nah itu yang disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini yang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus hadir di majelis haul
daripada salah seorang anak cucu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dan mudahan kita mati dalam keadaan cinta kepada mereka. Karena orang yang cinta kepada mereka, man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan. Orang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad mati syahid, mati beriman sempurna, mati bertaubat, mati malfuran diampuni dosa, mati atas ahli sunnah wal jamaah, mati kena hendak mati malaikat maut datang mengabarkan hai fulan ikam syurga. Ada hadis yang panjang tentang fadilat orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Alauman mata ala hubbi ali Muhammad basyaru bi malakul maut bil jannah. Malaikat maut datang kena kada mencabut ruhnya tapi mengabarkan hai fulan ikam surga. Wa fi qabrihi babani ilal jannah. Dalam kuburnya ada dua menuju pintu surga. Dan malaikat mungkar nakir datang dalam kubur, bukan menakuni marabbuka wa man nabiyuka, tidak, tapi mengatakan hai fulan ikam surga. Ini hadis Nabi, bukan ujar ulun. Di dalam kitab Jawahirul Uqdain karangan Syekh Abdullah bin Ali As-Samuhudi Al-Hasani, seorang ahli hadis sejaman dengan Imam Ibnu Hajar Al-Hitami. Beliau berada di kota Mesir sana. Banyak mengarang-arang kitab tentang masalah tarikh. Alau man mata ala hubbi ali Muhammad yuzafu ilal jannah kama tuzaful arus ila baiti zawjiha. Diarak menuju surga sebagaimana diarak mempelai ke diarak pengantin ke rumah mempelainya. Tapi sebaliknya, ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad. Siapa yang mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, memusuhi keluarga Nabi Muhammad, mata kafiran, mati kafir. Nauzubillah. Mata kafiran, maktubun baina ainai, ayyusun min rahmatillah. Bertulis di dahinya, orang inilah orang yang terputus dari rahmat Allah. Dan lagi, lam yashum raihatal jannah, tidak bakalan akan bisa mencium baunya surga. Mencium bau surganya aja ada, apalagi masuk surga. Sedangkan bau surga 500 perjalanan mau menuju surga sudah keciuman bau surga bagi orang-orang yang bakalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan cinta, dan mudah-mudahan diakhiri dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri ceramah ini, mari kita membaca qasidah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Terbang. Li khamsatun utfi biha qarral wabail hatimah. Li khamsatun utfi biha qarral wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Muqtada, Al-Mustafa wal-Muqtada, wabnahuma wa fatimah. Ya Allah
Ya Allah bi husnil khatimah ya Allah
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Ampun dan maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada